Halo semuanya, kali ini aku mau ngebahas topik yang lagi heboh banget di para kalangan investor, yaitu mata uang kripto, khususnya Bitcoin. Mungkin di antara kamu pernah dengar nih, kalau harga Bitcoin saat ini harganya itu mencapai ratusan juta rupiah. Sebetulnya dulu pas Bitcoin itu diedarin, harganya cuma 50 rupiah doang loh. Saat itu harga Bitcoin itu kayak nggak ada nilainya sama sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin itu terus mengalami kenaikan dari ratusan rupiah, terus naik ke ribuan, puluhan, sampai saat aku bahas video ini, harga Bitcoin itu ada di harga 500 jutaan per kepingnya. Coba kamu bayangin, dari harga 50 rupiah, sekarang itu ada di harga 500 jutaan rupiah. Mereka yang beli dan nyimpen Bitcoin itu pasti udah jadi miliarder atau triliuner. Tapi di sisi lain gak sedikit juga yang malah jatuh bangkrut karena harga Bitcoin ini. Nah, mereka yang bangkrut itu dikarenakan beli Bitcoin di saat harganya itu lagi tinggi-tingginya. Parahnya lagi, mereka itu beli Bitcoin hanya sekedar ikut-ikutan doang, dengan pengetahuan yang minim, dan juga tergiur dengan harga Bitcoin yang terus mengalami kenaikan. Akhirnya mereka itu berspekulasi kalau harga Bitcoin akan terus naik. Alhasil mereka itu panik pas ngelihat harga Bitcoin yang berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya mereka itu ngejual Bitcoin mereka di harga yang lebih murah dari harga belinya. Dan akhirnya mengalami kerugian. Bahkan sampai sekarang Bitcoin itu masih banyak diomongin sama semua orang. Tentang kenaikan dan juga penurunan harga yang fantastis. Nah, di video ini aku bakal ngebahas apa itu cryptocurrency secara umum, khususnya Bitcoin. Mungkin di antara kamu ada nih yang bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih sejarah Bitcoin itu? Terus tujuan pembuatannya Bitcoin itu untuk apa ya? Apa aja sih fungsi Bitcoin dan juga apa sih kelebihan serta kekurangannya? Oke, yuk kita bahas mulai sejarah dari cryptocurrency dan juga Bitcoin. Nah, cryptocurrency itu singkatnya adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya itu menggunakan teknologi kriptografi atau kode-kode rahasia di semua jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, komputer-komputer di seluruh dunia inilah yang jadi perantara sebagai server dalam proses transfernya. Sedangkan orang-orang yang mengoperasikan komputer-komputer itu disebut miners atau penambang Bitcoin. Komputer-komputer inilah yang bertugas mencatat, merekam, serta mengkonfirmasi semua proses transfer Bitcoin di seluruh dunia. Jika komputer-komputer ini berhasil nyelesain kode-kode di jaringan blockchain, maka komputer itu akan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin. Itu sebabnya jaringan-jaringan ini dinamain blockchain. Dengan menggunakan teknologi blockchain ini, maka peredaran mata uang kripto kayak Bitcoin itu nggak diawasi oleh satu lembaga atau perusahaan tertentu. Melainkan yang mengawasi itu komputer atau server-server yang tersebar di seluruh dunia atau tidak terdesentralisasi. Nah, tujuan pembuatan cryptocurrency itu dulu para penggagasnya mempunyai pemikiran kalau perputaran uang dalam ekonomi itu seharusnya enggak dimonopoli sama institusi atau perusahaan tertentu atau pihak ketiga, kayak bank serta perusahaan dompet digital sebagai perantara. Selain itu juga, seharusnya proses penerbitannya itu nggak dimonopoli sama institusi kayak bank sentral. Karena kan kalau kayak uang yang kita pakai sehari-hari itu dipantau dan diawasi dengan ketat. Serta distribusi dan peredarannya itu dikendalikan pakai suku bunga. Nggak cuman itu aja, proses penyimpanan serta layanan transfer itu juga dikenai biaya yang cukup mahal sama pihak bank. Untuk itulah muncul cryptocurrency sebagai solusi, supaya semua orang itu bisa melakukan aktivitas proses transaksi ekonomi secara independen dan nggak bisa dikendalikan sama siapapun, tapi tetap mempunyai teknologi yang canggih, aman, otomatis, dan nggak lelet, serta tetap bisa mendokumentasikan setiap transaksi yang dilakuin. Misalnya kamu mau transfer ke luar negeri, pastinya kamu membutuhkan institusi keuangan atau bank dan bayar biaya layanan. Proses ini biasanya makan waktu cukup lama, bisa beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Belum lagi harus ada institusi dari pihak penerima atau juga pihak pengirim di lokasi masing-masing. Jadi semua proses serta prosedurnya itu makan waktu yang lama banget. Dengan teknologi kripto ini, semua orang itu bisa melakukan proses transfer dari manapun, dimanapun, dan kapanpun cuma bermodalkan internet. Disinilah nilai jual dari Bitcoin itu sendiri yang nggak dimiliki sama institusi keuangan lain.
Sayangnya, penggunaan mata uang kripto ini masih berbenturan sama hukum yang berlaku saat ini. Nah, mahalnya harga Bitcoin saat ini disebabkan ada dua hal. Yang pertama, banyaknya permintaan dari mata uang Bitcoin tersebut. Yang kedua, kelangkaan dari Bitcoin itu sendiri. Hal ini, Satoshi Nakamoto, penggagas kripto, beserta programmer awal, membatasi jumlah Bitcoin yaitu 21 juta unit. Jumlah tersebut akan tercapai di tahun 2140. Artinya, jumlah Bitcoin itu terbatas dan nggak ada seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah itu. Kamu perlu tahu juga kalau jumlah tersebut bisa aja berkurang karena kelalaian manusia. Dari sisi permintaan, volumenya itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun untuk dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan di bursa cryptocurrency. Untuk itulah harga kripto terus mengalami kenaikan yang fantastis sampai saat ini. Tapi nggak jarang juga harga Bitcoin itu turun drastis dalam waktu singkat, yang menyebabkan banyak orang mengalami kerugian, bahkan sampai jatuh bangkrut. Saat ini, status Bitcoin di Indonesia masih berstatus komoditas aset digital yang bisa diperjualbelikan tapi belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sekarang ini udah banyak platform untuk jual beli Bitcoin di Indonesia dan belinya pakai mata uang rupiah. Terlepas dari pembahasan tadi, kita itu nggak pernah tahu bagaimana nasib mata uang kripto di masa depan. Sejauh mana mata uang ini akan diterima publik serta penggunaannya semakin aktif. Atau malah hanya sebatas komoditas aset digital yang pergerakan harganya itu disebabkan karena spekulasi pasar. Oke deh, segitu aja pembahasan aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.